Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Zamroni SPD, guru Madrasah Aliyah Hizbul Waton, NW Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 tahun 2021. Dengan nomor induk mahasiswa 2010721012. Hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 saya akan melakukan praktik uji kinerja. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Sejarah Indonesia kelas 11 KD 3.3, menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Mohon masukannya dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiram Ayu Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Kalau kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini ya dalam pelajaran sejarah Indonesia, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita niatkan, agar apa yang kita laksanakan pada kegiatan belajar hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Pak Guru minta pada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Pada ketua kelas, Pak Guru persilahkan. Muhammad Nasrullah, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Doa baik. Selanjutnya seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian dalam absen kalian semua. Yang saya panggil namanya angkat tangan ya, supaya jelas siapa yang masuk dan tidak masuk ini. Baik, Purnama Sari, Hairul Nisa, Istinatin, Juni Milen, Hairul Azmi, lalu Andika, Muhammad Endrawadi, Muhammad Fikri, Muhammad Hafizin, Muhammad Lukman Hakim, Faizul Rahman. Tadi ada nama ya? Ria Fitriani, Roy Dharma. Baiklah, berarti semuanya hadir untuk hari ini ya. Tidak ada yang tidak masuk. Nah, selanjutnya supaya pembelajaran sejarah pada hari ini lebih kelihatan hidup, lebih kelihatan
Ini adalah kompetensi dasar dalam materi kita hari ini ya. Kali 3.3 tentang menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menguraikan dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Kemudian menyajikan data tertulis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Belanda, dan Inggris ya, dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini dalam bentuk cerita sejarah. Di sini kalian akan membuat resume untuk tugasnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti kita pada hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan kilas balik sedikit tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Nah, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Apa alasannya bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa? Padahal kita tahu ya, di awal-awalnya itu kedatangan bangsa Eropa itu disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia saat itu. Nah, lalu kenapa kemudian terjadi perlawanan? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Muhammad Fikri. Karena bangsa Eropa mengajukan sikap kasar terhadap Indonesia dan menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah Indonesia. Ya, terima kasih ya. Beri aplaus dulu untuk Muhammad Fikri. Ya, itu merupakan beberapa di antara faktor penyebab perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa saat itu ya. Karena sikap mereka yang kasar, kemudian monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Itu yang menyebabkan terjadinya perlawanan. Silakan kalian amati video yang akan Pak Guru tampilkan di depan. Dan nanti silakan kalian amati dengan baik karena nanti akan ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Yang pertama yaitu dampak imperialisme dalam bidang politik dan pemerintahan. Pada masa penjajahan Barat, pemerintah kolonial melakukan politik de-jure dan imperial atau menjelah dan autoriter. Pemerintah kolonial campur tangan dalam pergantian kekuasaan di kerajaan-kerajaan Nusantara. Sistem kerajaan yang sudah berkembang di Indonesia pada masa Dendels dilakukan perubahan di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Dendels membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda menjadi 9 prefektur dan 30 kabupaten. Dalam struktur pemerintahan dikenal dengan adanya pemerintahan tertinggi. Kemudian dalam pelaksanaan pemerintahan dikenal juga adanya departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri ada dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Selanjutnya pada masa pemerintahan Raffles juga terjadi perubahan dalam pemerintahan. Raffles mulai Yang tadi apa yang kalian amati
sehingga nanti ketika kalian Pak Guru bagi dalam kelompok-kelompok, kalian sudah paham apa yang harus kalian kerjakan. Sebelum kalian menanggapi ya, Pak Guru akan melanjutkan sedikit ya, karena di video itu tadi ada beberapa poin yang belum tersampaikan ya. Diperhatikan sebentar ya. Nah, tentang dampak dalam bidang pendidikan. Ini adalah dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan. Nah, bisa kalian lihat di sini perkembangan pendidikan pada masa kolonial tidak terlepas dari kebijakan politik etis yang mulai berlaku pada masa awal abad ke-20. Pada masa ini muncul sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial dan sekolah-sekolah yang didirikan untuk kaum intelektual pribumi. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaannya antara sekolah kolonial dengan sekolah pribumi. Jadi ada gap atau ada jenjang antara sekolah milik orang-orang kolonial dengan sekolah milik kaum pribumi. Nah, ini sedikit tambahan dari video yang kalian amati tadi. Nah, sebelum Pak Guru bagi kalian dalam kelompok-kelompok, ada yang mau menanggapi dari apa yang ditampilkan tadi, baik melalui tayangan video maupun dari slide PPT yang tadi. Ada? Ya, Rabiat dulu ada ya. Apa yang mau disampaikan? Dalam video tadi ada yang mengatakan patrimonial. Apa yang dimaksud dengan patrimonial? Ya, apa yang dimaksud dengan patrimonial? Nah, teman kalian ada yang bertanya dari tayangan video yang kalian amati tadi, ada kalimat yang mengatakan bahwa adanya pergeseran ya, sistem patrimonial ke sistem apa tadi? Dari sistem patrimonial menuju ke sistem yang modern yang lebih rasional. Kira-kira ada yang tahu atau ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Rabiatul Adawiyah? Apa yang dimaksud dengan patrimonial? Ya, sebutkan namanya. Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Ya. Bisa menjawab? Ya, apa jawabannya? Patrimonial adalah salah satu bentuk pemerintahan di mana semua kekuasaan mengalir langsung dari pemimpin. Diulang sekali lagi. Patrimonial adalah salah satu bentuk pemerintahan di mana semua kekuasaan mengalir langsung dari pemimpin. Ya, di mana bentuk pemerintahan itu mengalir langsung dari seorang pemimpin. Itu yang dimaksud dengan patrimonial. Artinya begini, kekuasaan itu mutlak ya. Kekuasaan yang dimiliki itu bisa berdasarkan gender, berdasarkan keturunan. Dalam hal pemerintahan misalkan siapa yang berkuasa, si fulan yang berkuasa. Kemudian kalau memberikan jabatan itu ada unsur darahnya, ada unsur kekeluargaannya, ada unsur kekerabatannya. Nah, itu yang disebut budaya atau sistem patrimonial. Sistem dalam pemerintahan yang mana berdasarkan hubungan kekerabatan. Ya, bagus Nasrullah. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Ya. Apa itu presidenan? Keresidenan. Ya, tadi ada yang ditampilkan tentang keresidenan, bahwa Pulau Jawa itu dibagi menjadi beberapa prefektur atau keresidenan. Kira-kira ada yang bisa menjawab keresidenan itu apa sih? Ya, siapa namanya? Kita Dewi. Kita Dewi. Apa itu keresidenan? Presidenan adalah sebuah daerah administratif yang dikepalai oleh presiden. Yang dikepalai oleh presiden. Ya. Jadi
gubernur pada saat itu. Jadi presiden itu setingkat kabupaten. Makanya sampai dengan sekarang ini kita lihat ya. Kalian pernah lihat plat kendaraan bermotor? Nah, plat kendaraan bermotor itu kan beda-beda antara Lombok, Bali, Jawa, Jakarta itu beda-beda. Kalau Lombok pakai DR, kalau Jakarta pakai B, Bandung pakai apa? D. Nah, itu adalah imbas dari pernah diterapkannya sistem presidenan atau presidenan yang pernah diterapkan di Indonesia. Jadi silakan kalian bagi kelompoknya masing-masing sesuai dengan urut absen yang sudah ditentukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dampak kolonialisme di bidang politik adalah berikut. A. Endless atau refleks sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-menurun dan mendapat rezeki dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong Praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Kebijakan politik pas netralika di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Selain itu, sistem pemerintah di Indonesia sekarang merupakan warisan yang penerapan ajaran trias politika yang dijadikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif struktur tersebut, pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan abad 19 Eropa, peradilan abad asing,
Jawa dalam pemerintah dalam badan dan legislatif meminta yang melanggar kualitas lain kita pemerintah secara melupakan. Sekian dan terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya. Pada masa pemerintahan Belanda, Pulau Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Apa alasannya? Karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Keunggulan ekonomi karena pusat-pusat industri berada di Pulau Jawa. Terima kasih. Ya, cukup. Silakan. Oke, terima kasih untuk nomor 1. Silakan. Ya, itu tadi untuk Pulau Jawa itu unggul dari segi perekonomian karena banyak basis-basis industri yang home base-nya ada di Pulau Jawa saat itu. Ya. Bahkan sampai sekarang di Jawa itu menjadi Jawa sentris. Ya. Jawa sentris karena pusat perekonomian banyak yang berada di situ. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah ditanggapi. Berikutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari keluarga kelompok 2 akan mempresentasikan dari diskusi dari kelompok kita tentang dampak kolonialisme dalam bidang budaya dan sosial. Sebagai berikut. Dampak kolonialisme di bidang budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda. Di sisi lain, membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kita punya banyak bahasa serangan yang berasal dari Belanda. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sudah dibuat saat ini, seperti bangunan di Kota Tua. Lawang Semu adalah gedung PT Kereta Api Indonesia atau Metro, yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat kereta api. C. Dampak kolonial. Silakan bertanya, silakan. Salah satu dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang budaya yaitu adanya pengaruh dari segi kata, mengapa bangsa Indonesia tidak bisa berbahasa Belanda atau memakai bahasa Belanda dalam bahasa kesehariannya. Coba ulang sekali lagi. Lebih jelas. Salah satu dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang budaya yaitu adanya pengaruh dari segi kosakata, mengapa bangsa Indonesia tidak bisa berbahasa Belanda atau memakai bahasa Belanda dalam kesehariannya. Karena masyarakat pribumi sejak awal memiliki karakter yang kuat dalam mempertahankan keyakinan, budaya dan bahasa yang dimiliki, sehingga kolonialisme dalam bahasa tidak berhasil diterapkan di Indonesia. Kenapa mau ditutup? Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang dampak penjajahan bangsa Eropa yaitu Belanda dan Inggris dalam bidang sosial dan budaya. Jadi ada yang menanggapi atau ada yang bertanya, kita lama dijajah oleh Belanda, kok kita tidak bisa berbahasa Belanda? Atau kenapa kita tidak bisa berbahasa Belanda? Ya, bagus sekali tadi jawaban dari kelompok 2. Karena dari awal bangsa Indonesia itu telah memiliki keyakinan, telah memiliki mental yang kuat
mentality yang kuat sehingga bangsa Indonesia walaupun diserbu oleh pengaruh asing tidak terpengaruh dari segi bahasa. Jadi bahasa Nusantara itu tetap kita pertahankan. Terima kasih ya. Berikutnya kelompok 3. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari karya kelompok kami. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, bangsa Barat terhadap rakyat di Indonesia membawa dampak diantaranya sebagai berikut. Monopoli dalam penguasaan suatu daerah atau kolonia oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh POC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari tanah perdagangan internasional. Dalam memfasilitasi tanah jajahan POC memanfaatkan para pengusaha tradisional menerapkan sistem individual dalam pajak hasil bumi, menerapkan sistem tanah. Tanah paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal tanaman baru, umumnya munculnya perdagangan perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan Belanda. Oke, sekian. Ada yang buat pertanyaan? Saya dari kelompok 4. Di samping menimbulkan penderitaan dan kemiskinan, apakah kebijakan pemerintah kolonial di bidang ekonomi ada nilai positifnya? Dampak positif penjajahan di bidang ekonomi adalah diperkenalkannya sistem perbankan di Indonesia, munculnya alat transportasi modern seperti kereta api dan kapal luar. Masyarakat Indonesia tahu berbagai nama tanaman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam sektor ekonomi, dalam bidang ekonomi. Tadi ada pertanyaan juga, selain dampak kemiskinan dan kesengsaraan, apakah ada dampak positif dalam hal ekonomi? Tadi sudah dijelaskan bahwa dampak positifnya diantaranya adalah diperkenalkannya sistem perbankan modern. Terus apa lagi? Munculnya alat-alat transportasi seperti kereta api, kapal luar dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang dampak dalam bidang pendidikan. Silakan perwakilan kelompok 4 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan tidak lain adalah untuk keuntungan pemerintahan Belanda, yaitu menghasilkan pergaulan
terharu. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia. Sekian, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Apa tujuan pemerintah kolonial mendirikan sekolah bagi kaum pribumi pada saat itu? Padahal mereka datang untuk menjajah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan, yaitu menghasilkan pegawai administrasi yang murah, terampil dan terdidik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok terakhir ya, kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang dampak penjajahan bangsa Eropa, Inggris dan Belanda ya, dalam bidang pendidikan. Tadi sudah disebutkan dan juga ada yang menanggapi tadi atau ada yang bertanya. Kenapa? Apa tujuan orang-orang kolonial itu mendirikan sekolah atau memberikan pendidikan bagi kaum pribumi? Padahal tujuan mereka ke Indonesia itu adalah untuk menjajah. Kenapa? Tadi sudah dijawab. Tujuan mereka semua atau kita sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Pak Guru yang menyimpulkan, siapa kira-kira yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, Bapak sudah angkat tangan ya. Buat Bapak. Disimpulkan materi kita hari ini. Saya akan menyimpulkan hasil dari semua kelompok. Sampai sekarang pun pengaruh dari kolonialisme masih ada, baik dalam unsur pemerintahan, ekonomi maupun budaya. Pengaruh negara Belanda bercampur dengan Indonesia. Tidak seluruh pengaruh tersebut bersifat negatif. Ada beberapa pengaruh dari masa penjajahan Belanda yang cenderung menguntungkan bagi Indonesia, seperti dalam bidang budaya. Kolonialisme meninggalkan beberapa karya seni budaya yang mencampur dengan budaya Indonesia. Pengaruh budaya itu melingkupi tarian, nyanyian, bahasa, dan sebagainya. Dalam bidang sosial, Belanda mewariskan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama ini terjadi juga di sekolah-sekolah. Dalam bidang ekonomi, bangsa Eropa memperkenalkan mata uang dan jaringan transportasi. Dan dalam bidang pendidikan, Indonesia mewarisi sekolah-sekolah dan sistem pendidikan. Ya, terima kasih buat Bapak yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi, nah, kira-kira dari materi kita hari ini nilai apa saja yang bisa kita ambil dari dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kita lagi ya. Silakan. Dalam pembelajaran kali ini, saya berkata bahwa penjajahan Belanda dan Inggris sudah selalu berdampak negatif, tetapi ada juga dampak positifnya. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan, diperkenalannya sistem perbankan di Indonesia, munculnya alat transportasi modern seperti kereta api dan kapal uang. Ya, terima kasih ya. Berarti kalian sudah betul-betul memahami materi kita pada kesempatan hari ini. Berikutnya ya, sebelum kita sampai ke penutup dari pembelajaran kita hari ini ya, Pak Guru akan memberikan kalian soal post-test ya, pertanyaan lisan. Cukup 2 pertanyaan saja. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan Pak Guru nanti acungkan tangannya, angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab segera angkat tangan. Cukup 2 saja pertanyaannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Yang pertama, pertanyaan Pak Guru. Salah satu tujuan atau politik adu domba. Nah, mungkin kalian sering mendengar apa itu politik adu domba. Nah, siapa yang bisa? Apa yang dimaksudkan dengan politik adu domba? Ya, mungkin namanya? Ya, lalu Pak Rani, silakan. Apa itu politik adu domba? Politik adu domba adalah di mana pada masa ini bangsa Indonesia dipaksa saling bermusuhan dan saling membunuh antara saudara mereka sendiri, sesama bangsa Indonesia.
penduduk lokal atau penduduk pribumi saat itu. Yang tujuannya adalah agar kita terpecah belah. Kan ada peribahasa yang mengatakan bersatu kita runtuh, bercerai kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Ya, bagus itu ya. Berarti menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Guru ya. Salahnya guru itu dikoreksi oleh kalian. Bagus. Nah, akhirnya kita sudah sampai di puncak pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Nah, tapi sebelum ke doa, kita tutup dengan doa sebagai tugas nanti di rumah ya. Silakan kalian pelajari kembali untuk tugas minggu depan ya, tentang materi selanjutnya, yaitu tentang pergerakan nasional, tentang pergerakan nasional. Silakan nanti kalian pelajari kembali di rumah, biar nanti pas pertemuan berikutnya kalian sudah mengetahui apa materi yang akan dipelajari, biar kalian bisa memahaminya dari awal. Jadi silakan nanti kalian sebagai tugas di rumah kerjakan untuk materi berikutnya sesuai dengan perintah yang sudah tertera di tempat kerja yang sudah terburu bagikan. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Pak Guru ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebagai penutup, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.